Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Bahkan Lombok, channel pemberi solusi pada petani cabai khususnya. Pada kesempatan pagi hari ini Bahkan Lombok akan sedikit menguraikan tentang tanaman cabai yang terserang daun keriting pada musim kemarau ini ya sobat tani. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 tahun 2023, pada saat ini juga banyak sekali petani yang tanamannya itu menjadi kerdil atau keriting daun, khususnya yang berada di daerah Bojonegoro. Simak ya sobat tani yang ada di petani Bojonegoro maupun di petani yang lainnya. Di sini Bahkan Lombok sedikit akan berbagi pengalaman atau cara mengatasi tanaman cabai yang daunnya keriting di musim kemarau ini sobat tani. Sobat tani semuanya, untuk mengatasi hal yang sedemikian rasa yang dirasakan oleh para petani khususnya yang ada di Bojonegoro ini, pada waktu tanam di bulan 5 sampai bulan 6 itu banyak kendalanya ya sobat tani. Maksudnya di bulan 6, bulan 5 tahun 2023 ini, khususnya yang berada di daerah Bojonegoro itu banyak mengalami kendala keriting daun atau perung ya sobat tani. Kenapa demikian? Itu bukan karena disebabkan oleh hama trip dan bukan disebabkan oleh kutu-kutuan. Maka dari itu simak terus ini videonya Bahkan Lombok, karena bisa memberikan solusi kalau mau dipraktekkan sobat tani. Bahkan Lombok sudah menyidak lahan dimanapun tempatnya itu banyak kendalanya sobat tani. Kendalanya yaitu cuacanya sangat ekstrim ya sobat tani. Di bulan 5, 6 itu cuacanya sangat panas sekali ya sobat tani. Beda lagi nanti kalau di bulan 7 itu sudah baik lagi ya sobat tani. Kenapa banyak petani yang mengeluh atau merasakan tanaman cabai itu menjadi kerdil ya sobat tani? Karena disebabkan saking panasnya cuaca yang dari langit atau yang dari tanah itu sangat panas sekali. Apalagi petani itu tidak mempunyai trik atau memilih tanaman cabai yang kuat dengan musim kemarau. Banyak sekali petani itu yang belum paham dengan tanaman cabai ya sobat tani. Karena di daerah Bojonegoro itu banyak sekali yang menanam tanaman cabai imula, rebon, imulanyu, tapi semuanya dianggap imula saja ya sobat tani, karena buahnya itu berwarna kuning kehijauan ya sobat tani. Beda lagi dengan tanaman yang berwarna hijau atau jenisnya itu hijau ya sobat tani, itu banyak sekali kendalanya ya sobat tani. Karena kalau di musim kemarau ini katanya ya, tapi kalau Bahkan Lombok sendiri tidak ada yang namanya kendala, semuanya insya Allah bisa dilalui. Karena petani yang ada di Bojonegoro itu ya sobat tani, kalau sudah menanam yang namanya cabai imula itu, kalau berhasil terus bagi para petani pemula khususnya, ingat sobat tani ya, pilih-pilihlah bibit yang sesuai di musimnya sobat tani ya. Jangan asal tanam tanaman cabai itu ya sobat tani. Kalau menanam yang berwarna hijau silahkan, karena hijau itu juga kuat dengan musim penghujan maupun musim kemarau sobat tani ya. Untuk menangani masalah tanaman cabai di musim kemarau yang kebanyakan itu daunnya keriting atau mengkerut, itu disebabkan bukan karena trip, bukan karena kutu, bukan karena tungau. Itu kalau bahkan saya amati itu karena cuaca sangat ekstrim, panas sekali. Dari atas panas, dari bawah tanah itu juga panas. Mengapa demikian? Karena di bulan 6 itu kemarin ya sobat tani, saya juga merasakan karena cuacanya ini sangat panas sekali. Beda lagi mungkin yang berada di daerah di luar Bojonegoro ya sobat tani ya, kemungkinan tidak seperti ini karena daerah Bojonegoro ini sangat panas sekali ya sobat tani. Tapi kenapa Bahkan Lombok tidak tahu. Tapi kalau mempunyai ilmu, mempunyai pengalaman yang baik, insya Allah sudah disesuaikan untuk menanam tanaman cabai itu harus dipilih di musimnya kemarau sahabat tani ya. Jangan lupa simak ini ya sahabat tani ya.
Kenapa demikian? Karena tanaman cabai di musim kemarau, khususnya tanam di bulan 5 akhir maupun di bulan 6, itu banyak mengalami kendala yang dialami di petani Bojonegoro ini ya. Dari wilayah Kanor, Sukosewu, atau Sugiwaras itu banyak yang perung, istilahnya banyak yang kerdil sahabat tani. Kenapa? Karena itu loh ya sahabat tani, sudah saya sebutkan, cuacanya itu sangat panas sekali. Kenapa demikian? Itu disebabkan oleh cuaca, maksud saya cuaca yang sangat ekstrim itu saja. Itu kalau sudah musim bulan 7 atau masuk ke bulan 7, insya Allah pupusnya itu akan bleber, akan menjadi mulus lagi. Bisa dipastikan sahabat tani ya, nanti kalau teman-teman mempunyai tanaman cabai yang sudah perung, kalau sudah memasuki bulan 7, insya Allah pucuknya itu sudah mulai ada tanda-tandanya untuk sembuh di pupusnya sahabat tani. Tidak disemprot dengan abamectin maupun apapun, itu akan sembuh sendiri ya sahabat tani. Kenapa demikian? Ya itulah efeknya tanam di musim kemarau kalau tidak tahu fasilitas yang dianggap mudah itu ya sahabat tani. Karena varietas itu sangat menentukan dan bibit itu juga sangat menentukan untuk kedepannya, agar nanti bisa petani itu memilih tanaman yang baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Ya sahabat tani harus tahu kenapa harus demikian itu ya sahabat tani. Kalau bahkan Lombok sendiri insya Allah sudah saya amati sejak dulu, karena tanaman cabai Imula Regon itu sangatlah mudah sekali ya sahabat tani, sangat mudah sekali dibanding dengan yang berwarna hijau buahnya seperti Gada F1, Columbus, itu Gada MK. Itu kemungkinan petani pemula itu harus ekstra ya sahabat tani, harus mempunyai pendamping ya sahabat tani. Sahabat tani semuanya, jika video ini dirasa bermanfaat, simak apa yang tadi saya omongkan. Kalau Anda angen-angen atau istilahnya diangen-angen tanaman cabai saya ini kena apa ya di musim seperti ini, jangan menyalahkan kutu-kutuan, jangan menyalahkan trip, jangan menyalahkan tungo persembahan Lombok. Kalau seperti itu bisa dibuktikan kok sahabat tani ya. Silahkan teman-teman, kalau tidak percaya silahkan cari yang namanya trip atau kutu. Itu setiap tanaman cabai itu pasti ada sahabat tani ya, pasti ada, tidak mungkin tidak ada, semuanya ada. Kalau keserang trip itu hanya 1-2 pohon sahabat tani, kalau bahkan seperti itu percaya. Tapi sedemikian rupa luasnya itu, kenapa kok kerdil ya sahabat tani, kerdil dan tidak bisa tumbuh dengan normal ya. Seperti itulah karena cuacanya itu sangat panas, sangat ekstrim, di atas dan di bawah itu sumuknya panas istilahnya bahkan Lombok. Untuk mengatasinya itu pilihlah tanaman yang sesuai di musim kemarau ya sahabat tani ya, itu saja. Itu pengalaman bahkan Lombok untuk menangani masalah musim kemarau, itu tanamnya itu sebaiknya menggunakan tanaman yang kuat di musim kemarau sahabat tani ya. Bisa kita simak ini, semoga bisa bermanfaat bagi para petani pemula sahabat tani ya. Insya Allah bahkan Lombok siap untuk memantau atau mendampingi di daerah Bojonegoro khususnya ya sahabat tani, karena sangat dekat sekali di Bojonegoro. Bahkan Lombok siap memberi ilmu atau pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan dan pengamatan-pengamatan. Insya Allah kalau petani-petani itu mau curhat dengan saya, insya Allah saya jawab dengan pengalaman saya ya sahabat tani. Silahkan untuk berkomentar yang baik khususnya di petani Bojonegoro khususnya sahabat tani ya. Nanti akan saya kasih resepnya sahabat tani. Dan bahkan Lombok saya buktikan sendiri di tanaman cabai di daerah Jumput miliknya Mas Johan. Itu tanamnya pas bulan berapa ya, 4 kalau nggak salah ya, tanggal 20 ya sahabat tani, 20 pas hari Lebaran pertama ya sahabat tani.
itu sampai sekarang tidak ada yang namanya kerdil. Semuanya tumbuh normal, semuanya tumbuh dengan baik. Kenapa demikian? Simak videonya yang sudah saya share. Itu ada rahasianya, dan rahasianya itu adalah bibit yang cocok di musim kemarau, yaitu Imulanyu sobat tani. Untuk masa generatif maupun masa vegetatif, bahkan Lombok selalu berhati-hati memberikan nutrisi dari atas maupun dari bawah. Itu saya hati-hati untuk memberikan yang terbaik bagi tanaman Imulanyu. Untuk pengairannya juga, bahkan Lombok itu tidak tergesa-gesa untuk memberikan paritnya penuh dengan air, hanya sekedarnya saja, karena tanaman Imulanyu atau cabai Imulanyu itu sudah disetting dari pabriknya tidak suka dengan air ya sobat tani. Semoga video yang singkat ini bisa dimengerti bagi para petani pemula khususnya, dan silahkan dipraktekkan, dan silahkan cari yang namanya tungau trip di musim kemarau pada tanaman cabai. Itu pasti ada, dan itu tidak menjadi penyebab adanya kerdil tanaman cabai khususnya di daerah Bojonegoro ya sobat tani. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat dari Mbah Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.